Pemirsa, Partai Gerindra resmi mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa di pemilihan wali kota Surakarta 2020. Usai mendapat rekomendasi, putra sulung Presiden Joko Widodo akan melakukan konsolidasi bersama pengurus DPC Gerindra Surakarta. Setelah mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk calon kepala daerah kota Surakarta, pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa kini mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra. Surat rekomendasi diserahkan Senin siang di kantor DPD Partai Gerindra di Jalan Kanguru, Semarang. Rekomendasi diberikan bersamaan kepada sejumlah calon kepala daerah lainnya, antara lain Kota Semarang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Wonogiri. Sementara bagi Gibran, rekomendasi dari Gerindra menjadikan kekuatan tambahan untuk bisa menang dalam Pilkada Solo. Sudah 5 yang sudah diserahkan, ya artinya sudah 15. Nanti akan ada berikutnya dari 21 sisanya itu. Dan DPD Partai Gerindra mempunyai target di Pilkada tahun 2020 ini kami akan 21 kabupaten itu paling tidak ya kami akan 50% kami akan menang. Ya, jadi ada beberapa daerah yang sudah kita baca, terutama wali kota Surakarta jelas, ya, wali kota Semarang jelas, itu jelas ya dari target kami. Ya harus optimis. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang sudah mengamanahkan rekomendasinya ke saya dan Pak Teguh. Dengan turunnya rekomendasi ini akan menjadi kekuatan tambahan untuk bisa memenangkan kontestasi di Solo. Dan saya melihat kerjasama ini adalah untuk kepentingan warga Solo dan juga untuk kemajuan kota Solo. Usai mendapat rekomendasi, putra sulung Presiden Joko Widodo ini akan melakukan konsolidasi bersama pengurus DPC Gerindra Surakarta. Dari Semarang, Doni Marendra, iNews melaporkan. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana maju sebagai bakal calon gubernur Kalimantan Selatan. Denny telah mengantongi dukungan dari Partai Demokrat dan Gerindra. Partai Gerindra secara resmi memberikan rekomendasi kepada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana untuk bertarung dalam Pilkada Kalimantan Selatan. Denny akan dipasangkan dengan mantan Wakil Bupati Tanah Bumbu Difriyadi Darjat. Denny akan berkompetisi melawan petahana Syahbirin Nur. Dukungan Gerindra ini menambah jumlah dukungan bagi Denny untuk maju di Pilkada 2020. Sebelumnya Denny telah mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat. Pemirsa, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dituntut 8 tahun penjara. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Wahyu bersalah dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR. Terdakwa kasus suap pergantian antar waktu DPR Wahyu Setiawan dituntut bersalah menerima suap 600 juta rupiah dari kader PDIP Saiful Bahri. Suap diberikan agar Wahyu mengusahakan KPU memilih caleg PDIP Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu. Jaksa menuntut Wahyu 8 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut hak politik Wahyu dicabut selama 4 tahun. Kuasa hukum Joko Chandra, Otto Hasibuan, hari ini kembali mendatangi Barreskrim Polri untuk bertemu kliennya. Otto membahas mengenai upaya hukum yang akan ditempuh buronan kasus hak tagih Bank Bali itu.
Kuasa hukum Joko Chandra, Otto Hasibuan, hari ini kembali mendatangi Barreskrim Polri untuk bertemu Joko Chandra membahas mengenai upaya hukum yang akan ditempuh kliennya tersebut. Kendati demikian, Otto Hasibuan hanya akan menangani 2 perkara kliennya, yakni penahanan oleh Kejaksaan Agung dan surat jalan palsu. Otto menyebut putusan PK yang diajukan oleh jaksa 11 tahun lalu harus batal demi hukum karena tidak memuat perintah penahanan dan bertentangan dengan pasal 197 KUHP. Satu mengenai pelaksanaan penahanan. Jadi saya akan menyurat dulu ke kejaksaan, dasar apa Pak Jaksa menahan klien kami ini gitu loh. Kalau hanya dasarnya ada pasal 197 itu berarti nggak benar, pasti batal demi hukum itu. Gitu. Bang, kalau soal surat jalan itu Bang, pegang juga nggak? Ya, mengenai surat jalan tentu kita tangani. Jadi sekarang ini kalau mengenai surat jalan dan sebagainya itu kan ada 2 hal yang berbeda ini kan. Satu mengenai soal penahanan, satu mengenai PK, satu mengenai persoalan yang dialaminya sekarang ini. Nah, persoalan yang dialaminya sekarang ini tentunya kami sebagai lawyer akan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku lah. Kita respect, kita hormat kepada kepolisian, penyidikan dilakukannya kita persilahkan, apapun yang terjadi ya tentu kita harus siap menghadapinya. Artinya melalui jalur hukum lah. Joko Chandra resmi ditahan di rutan Barreskrim Mabes Polri Jakarta Jumat malam. Joko Chandra ditahan untuk memudahkan pemeriksaan kasus pelarian Joko Chandra yang diduga melibatkan sejumlah pihak. Tak hanya Joko Chandra, mantan pejabat Barreskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo juga ditahan. Prasetyo dan Joko Chandra ditempatkan di sel berbeda. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Saat masuk ke Indonesia, menurut kasus hak tagih Bank Bali, Joko Chandra sempat membuat paspor. Menanggapi hal ini, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyebut tidak ada yang salah dalam proses penerbitan paspor Joko Chandra. Penerbitan paspor Joko Chandra memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang. Di sistem Kemenkumham tidak ditemukan adanya status daftar pencarian orang untuk Joko Chandra, sehingga pihak imigrasi memberikan pelayanan publik sesuai dengan persyaratan. Sebelumnya, Joko Chandra membuat paspor pada akhir Juni 2020 setelah membuat KTP di Kelurahan Grogol Selatan. Akibatnya, Lurah Grogol Selatan dicopot dari jabatannya. Saat itu, sang lurah mengatakan tak tahu soal status buron, sehingga melayani Joko Chandra selayaknya warga lainnya. Joko Chandra kini telah ditahan, usai sebelumnya ditangkap di Malaysia dan langsung dibawa ke tanah air. Setelah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Joko Chandra dibawa ke Barreskrim Polri untuk diperiksa, kemudian diserahkan ke pihak Kejaksaan Agung untuk diproses. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut dari konten YouTube yang kontroversial, musisi Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Selengkapnya usai jeda berikut.